البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitabul buyu, kitab tentang jual beli, bab syurutihi, bab syarat-syarat jual beli, wa ma nuhiya anhu minhu, dan apa yang dilarang di dalam jual beli. Jual beli yang dilarang dan semisal. Pada pertemuan terlewat disebutkan tentang larangan tasliyah, yaitu menjual kambing perempuan yang dia mempunyai susu dengan ditahan tidak diperas. Demikian juga sapi, kemudian dijual. Orang menyangka bahwa susunya itu banyak, ternyata setelah dibawa di rumah ya oleh pembelinya itu susunya sedikit, maka di sini dilarang. Lalu bagaimana? Kalau dia ridho pembelinya, ya sudah diambil, dan itu 3 hari. Ya, kemudian kalau dia tidak ridho dikembalikan kepada penjualnya, dan dia mendapatkan apa? Dan dia, ini pembelinya, dengan mengganti susu yang dia sudah perah itu dengan sok min tamar, 1 sok, ini 4 mud, 4 ini 2 telapak tangan ini. Ya, demikian. Dari tamar, dari korma. Riwayat yang disebutkan pada pertemuan terlewat, warada maha ta'aman, yani so'an min ta'am, diganti dengan apa? Susunya itu dengan sok. Ta'am makanan adalah dhaif, sudah lewat. La samra, samra itu disebutkan yaitu apa? Mud min hinta, disebutkan di Al-Jawhari Mukhtar Sihah. Samra itu adalah 1 mud dari hinta. Hinta itu biji-bijian. Itu seperti gandum itu, 1 mud 2 telapak tangan. Ini mana samra. Demikian juga sebutkan tidak boleh seorang menyimpan barang ketika harganya mahal baru dijual, tidak boleh. Kalau untuk diri sendiri, makanan pokok boleh. Demikian juga bahwa Allah SWT itu yang membuat harga yang ada di pasaran. Berikutnya, masih di bab ini, hadis nomor 801 ya, tentang larangan seorang menipu ketika jual beli. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, marra ala subratin min ta'am. Beliau melewati subrah itu majmu'ati ta'am. Ya, kumpulan dari makanan. Min ta'am, dari makanan. Ini sekumpulan makanan. Disebutkan oleh Imam Sonani di Subul Salam. Nabi mendapati sekumpulan dari makanan. Fa'atwala yadahu fiha, kemudian Nabi memasukkan tangannya di makanan tersebut. Fa'nalat asabi'uhu balalan, kemudian Nabi SAW mendapati di jari beliau itu yang dimasukkan ke dalam makanan itu ada basah. Ya, jadi di bawahnya kok basah, yang atas yang bagus-bagus. Faqala, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Apa ini wahai pemilik makanan? Qala, maka orang ini mengatakan, asabathu sama ya Rasulullah. Menimpanya itu asama, ya ini hujan. Wahai Rasulullah, ini terkena air itu, makanan terkena air itu ditahan di bawah, yang jelek di bawah, yang bagus ditahan di atas. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am. Kenapa tidak engkau jadikan dia ini di atas makanan, ini jelek di atas, kayyarahu nas, sehingga manusia melihatnya. Jangan disembunyikan yang jelek di bawah. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka tidaklah dariku, tidak termasuk dari umatku, tidak termasuk umat yang mulia. Ya, tidak termasuk dari umat Nabi SAW. Ini adalah ancaman. Rawi Muslim, semua Imam Muslim di sini. Maka di sini menunjukkan apa? Tidak boleh seorang menipu di dalam jual beli. Ketika dia menjual, kemudian dia menipu. Di situ ada hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semua Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang masyhur bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Barang siapa yang jujur dan menjelaskan, Allah berkahi, diberkahi untuk keduanya, pembeli dan penjual, di dalam jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama, apabila keduanya itu berdusta dan menyembunyikan kejelekannya, muhiqat,
barakati baihima, maka dihapuskan berkah dari jual beli keduanya. Ini larangan seorang untuk menipu dalam jual beli. Berikutnya hadis nomor 802. Hadis ini ya, Wan Abdullah bin Buraidah an-Nabihi, dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Sebutkan adalah maudhu, palsu. Terus tadi itu ada Abdul Karim bin Abdul Karim. Ini sebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di Mizan al-I'tidal, ada bi khabarin maudhu. Dia mendatangkan kabar yang palsu fil khamr, tentang masalah khamr, minuman keras. Ini yang akan kita baca di sini. Ini ya, di sini adalah maudhu palsu. Kalau beliau mengatakan ini anehnya Ibnu Hajar menyebutkan ucapan Tabrani bahwa sanadnya hasan, padahal beliau waktu itu mengetahui ucapan Imam Adz-Dzahabi tadi. Tapi penting hadis ini ya. Dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man habasa al-inab," barang siapa yang menahan al-inab. Al-inab itu anggur. Barang siapa yang dia itu menahan anggur. Ayyamal qitab, hari-hari dia itu dipanen. Ya, ditahan anggur dia ini. Hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran, sampai dia menjualnya kepada orang yang menjadikan anggur itu menjadi khamr, minuman keras. Jadi dia tidak menjualnya kepada orang yang dia itu menjadikan anggur itu menjadi minuman keras untuk mabuk. Maka bagaimana? Faqad tahahama an-nar, maka dia telah tahahuma, yaitu dakhala, maka dia telah masuk ke dalam api, yaitu masuk dalam neraka. Ala basiratin, di atas ilmu dia, sengaja dia masuk dalam neraka. Tapi hadis ini tadi kita sebutkan adalah palsu. Rawi Tabrani, semua Imam Tabrani diriwayatkan oleh beliau fil awsat, di awsat, jam al-awsat, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Ini karena itu aneh ya, Ibnu Hajar mengatakan ini padahal beliau mengetahui ucapan Imam Adz-Dzahabi, atau mungkin lupa. Ya. Jadi disebutkan iya, Hasan bin Muslim. Ya, di sini adalah Hasan bin Muslim. Sebabnya adalah Hasan bin Muslim ini tadi. Ya. Bukan Abdul Karim bin Abdul Karim, tapi Hasan bin Muslim yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi tadi. Hasan bin Muslim. Yang meriwayatkan adalah Abdul Karim bin Abdul Karim. Hadis ini palsu, tapi penting sekali dalam permasalahan ini. Hukum bil asir wal inab, hukum menjual asir. Ini jus. Misalnya itu wal inab, anggur, wa tamar, demikian juga korma, untuk orang yang akan menggunakan sebagai khamr, menjual suatu untuk orang yang dia itu usahanya membuat minuman keras. Bagaimana? Boleh tidak? Sebenarnya adalah haram, ya. Demikian. Apa? Hadis-hadis dhaif, tapi cukup bagi kita. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam hal itsmi, dosa, dan udwan, permusuhan. Wallahu a'lam. Sebutkan oleh para ulama. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Disebutkan adalah sebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Shalih Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, "Ana yahram ayyabi adzalika idza tayqana." Paham? Ini apabila yakin dibuat untuk mabuk, haram. Dan yang lain berhentikan, masyaallah. Ya. Awgala ba'da dzani, atau kemungkinan besar prasangka dia digunakan untuk sesuatu yang haram. Ini juga demikian juga yang lain bisa dikiaskan. Menjual sesuatu yang digunakan untuk sesuatu yang yakin itu adalah haram, maka adalah tidak boleh. Ya, tapi kalau kita tidak tahu, ya maka tidak mengapa. Simpulan demikian. Seperti apa? Silah lil fitnah, menjual senjata untuk fitnah, untuk menjual kepada orang kafir atau menjual untuk pemberontak. Bai'ul himar ahli, keledai rumah. Ya, itu kan tidak boleh. Kalau keledai liar boleh. Untuk orang yang akan makannya. Wa bai'ul musajjil liman yasma' bil agoni, menjual, seperti Syekh Muhammad Nizam di sini, menjual tape musajjil untuk orang yang mendengarkan musik-musik, lagu-lagu, wal ma'azif, musik-musik. Itu tidak boleh. Ini umum. Hadisnya tadi dhaif, tapi cukup tadi ayat. Kemudian bagaimana menjual budak
muslim pada orang kafir haram juga. Kemudian muamalah man yukhalitu malahu al halal wal haram. Ini juga muamalah pada orang yang mencampurkan harta halal dan haram. Disebutkan kalau barangnya itu adalah barang yang haram, tahu kita itu hasil curian, tanah curian, ya atau motor curian, tidak boleh kita untuk membelinya. Demikian juga kita tidak boleh menjualnya. Tapi kalau kemudian bercampur di situ, demikian juga orangnya yang bercampur rezekinya. Sebutkan ya juz muamalah itu boleh muamalah dengan dia, ya. Wal wara' takum muamalatihi. Lebih hati-hati meninggalkan muamalah dengan dia. Itu kalau yang masih ragu-ragu. Tapi kalau memang barang yang haram, ya atau mungkin orang memang adalah seperti itu, total dan haram. Allah Ustaz. Sebutkan di sini untuk meninggalkannya. Demikian. Tapi kalau masih bercampur, ya masih bercampur lebih bagus untuk meninggal, walaupun boleh. Kemudian hadis nomor 803. Berikutnya tentang kharaj bidoman. Ini nanti yang disebutkan. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, di sini adalah hasan. Sahih ya. Sebutkan ada beberapa jalan saya ngomongin di sini. Riwayat Imam Abu Dawud, kemudian juga Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Ada tarik yang kuat, tariknya Jarir bin Abdul Hamid, an Hisham bin Urwah, an-Nabi, an Aisyah, ini disebutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bidoman. Al-kharaj itu artinya manfaat. Suatu yang keluar, ini manfaat bidoman. Dengan tanggungan, nanti akan disebutkan maknanya. Rawal khamsah, diriwayatkan oleh yang 5. Dan dari kita sebutkan semulanya karena semuanya ada penguatnya, ini menjadi hasan di sini. Wa ta'afu al-Bukhari, Imam Bukhari mendhaifkan. Imam Bukhari mengatakan di Ilal Al-Kabir, disebutkan oleh Imam Tirmidzi di Ilal Al-Kabir, makhlad la a'rifu lahu ghairu hadzal hadis. Aku tidak mengetahui riwayatnya makhlad ya selain dari hadis ini. Oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan Imam Bukhari mendhaifkan. Wa Abu Dawud, demikian juga Abu Dawud, wa Sahih At-Tirmidzi, Sahih Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, demikian juga Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Jarud, dari Ibnu Jarud, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Hakim, wa Ibnu Qattan, dan Ibnu Qattan. Di sini adalah hasan atau sahih. Apa itu al-kharaj bidoman? Gambarannya ya, al-kharaj bidoman. Kharaj itu tadi manfaat. Seperti disebutkan di sini. Maksud di sini adalah anal manafi an-natijah, sungguhnya manfaat yang muncul dari barang yang dijual, maka yang menanggung adalah orang yang telah membelinya. Kalau ada seorang membeli mobil, seorang beli mobil, kemudian dia sewakan mobil itu dan dia mengambil manfaat dari mobil itu. Semua waqafa ala aib fi sayyarah. Kemudian setelah 1 bulan pamannya dia tahu kejelekan mobil itu yang ternyata tidak disebutkan oleh penjual. Karena indal baik yang sudah ada waktu orang itu menjual. Bukan kerusakan itu ketika dimiliki oleh pembelinya. Tapi ternyata kelihatan, oh ternyata mesinnya jelek. Ya setelah 1 bulan kelihatan mesinnya jelek. Ini sesuatu yang ada satu kesepakatan sebelumnya kan demikian. Kalau penjual bilang bagus ternyata jelek setelah 1 bulan. Dia selama 1 bulan itu dia gunakan untuk pergi kemana-mana dan sebagainya. Ya, maka manfaatnya dia dapatkan pembeli ini. Wala yutalib biradil ujrah. Maka tidak diminta hasil dari selama dia menggunakan mobil itu. Dan boleh dia mengembalikan kepada penjualnya. Paham ini mana al-kharaj bintuman. Ini manfaatnya itu adalah orang yang untuk orang yang membelinya karena dia sudah menanggungnya. Selama 1 bulan itu dialah yang mengurusi mobil itu dan kejelekannya itu tidak muncul dari sisi dia dan dia menanggung apa yang terjadi dan dia sudah menanggungnya sehingga apa ketika mobil itu dikembalikan maka orang yang menjual itu tidak boleh untuk meminta manfaat yang didapati oleh pembeli itu. Ini paham ya? Jadi al-kharaj bituman dan itulah istilah juga al-gunmu liman alail gharam. Jadi manfaat atau ghanimah itu untuk orang yang dia itu menanggung kerusakan selama dia menggunakan manfaat itu. Ini. Jadi al-kharaj bituman. Jadi kalau ada seorang membeli mobil, kemudian tampak setelah 1 bulan itu jelek, boleh dikembalikan kepada orang yang menjual itu
Dan dia selama memanfaatkan mobil itu tidak harus untuk mengembalikan manfaatnya itu. Disewakan selama 1 bulan dapat 3 juta umpamanya, ya tidak dikasihkan kepada penjualnya. Kenapa? Karena dia selama 1 bulan itulah dia yang mengurusi olinya dan sebagainya, sehingga dia boleh mendapatkan manfaat itu. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.